Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan subscriber dimanapun kalian berada. Malam ini kita akan lembur, bray. Kita lembur akan mengganti apa ya, water pump lah. Water pump ini pompa air radiator. Ini aku tadi belikan satu set karena nyari yang original susah. Aku nyarikan yang nomor 2 atau KW nya. Kita akan bongkar ini bagian ini indikasinya adalah kalau habis dipakai motor ini di lantai itu terlihat bercak-bercak oli dan akan keluar dari ini selang pembuangan ini. Sambil membenarkan kamera ya. Oke, kita akan atasi bagian sini ya. Ini bagian ini ada lubang kecil ini selangnya udah aku lepas. Ini suaranya agak terganggu. Nah, oke, kita akan atasi selang-selangnya ini dulu. Kita akan lepasin klem-klemnya. Kita akan buang air radiatornya dulu. Oke, sudah. Kita akan lepas klem-klemnya yang di selang-selang ini. Caranya begini, dan lepas terus digeser, intinya dikendorkan, digeser terus ini pakai tang kita putar-putar sampai bergerak itu selangnya perlahan-lahan. Awas, airnya mulai mengalir. Selang ini juga klemnya kita kendorkan, kita geser ke atas. Kita buang dulu ini airnya, kita tadain, ternyata airnya sudah enggak hijau lagi. Malah campur kayak karat itu, warnanya kuning malah. Nah, ini ya warnanya, karena ini motor lama nggak kepake, kata yang si pemiliknya. Oke, kita geser-geserin, kita akan lepas selangnya ini. Nah, ini terlihat karatan. Satunya lagi, ini pengerjaannya malam dan pandangan terbatas. Kita buka perlahan. Kita agak tarik ke atas. Nah, ini kelihatan karat-karatnya.
perlahan-lahan untuk membukanya karena ini bagian dalam, agak dalamnya, selang besarnya. Kita geser perlahan. Sama, diputar-putar, agak ditarik ke belakang. Nah, kita dorong kuat ya. Kita kendorkan baut 2, yang tadinya 1 untuk pembuangan. Oh, ini kelihatan karatan. Kita lepas ininya. Buset, nih ada karat-karatnya. Ini kipasnya. Kita akan lepas pakai baut kunci 12 shock. Tetap mutarnya ke arah kiri. Wah, sangat kotor sekali. Oh, kotor sekali itu dalamannya. Kita cek apakah oblak apa enggak. Sebenarnya enggak oblak. Ingat di sini ada ring kecilnya ya, ring kecil 1. Itu untuk spasi supaya si seal yang ada di kipasnya tadi supaya enggak nyangkut. Oke, kita akan proses selanjutnya itu membuka bak kopling. Baknya ini dibuka. Kita akan lepas bagian olor koplingnya dulu. Selanjutnya baut-baut kita akan kendorkan semua ya. Oke, kita cabutin baut-baut yang sudah kendor. Perlahan-lahan saja asal semua beres. Oke, kita akan lepas olor koplingnya dulu. Kita taruh aja di sini sama dudukannya. Oke, pastikan semua baut sudah lepas semua ya. Kita akan perlahan-lahan setelah ini pastikan semua terlepas. Oke, perlahan-lahan kita akan tarik sambil digoyang-goyangkan. Kalau bisa itu packingnya bisa utuh. Perlahan-lahan
Oke, udah mulai terlepas. Ternyata pakainya itu robek, bre. Bagian bawah sudah putus. Sekalian kita putus saja bagian atas. Nah, udah kelihatan. Ini bagian dalamannya. Pastikan semua baik. Oke, satu persatu kita beresin. Kita cek juga ini saringan olinya. Oke, ntar kita akan bersihkan. Kita semprot-semprot pakai angin aja. Sambil kita cek-cekin yang lainnya. Ini posisi drag kopling begini. Nah, kita copot dulu aja. Kita sambil cek-cek itu pas lubangnya, yang di dalam ada cengkolannya itu harus pas, harus bisa bekerja. Kita balikin aja, yang penting nggak lepas. Inilah posisi water pumpnya ada di sini. Kita akan lepas water pumpnya ini. Kita akan pukul dari luar. Jangan lupa dikasih alas. Ini videonya sebenarnya itu enggak ada suaranya, enggak tahu kenapa. Di setting model gimana pun enggak ada suaranya. Sampai kemarin konsultasi. Oke, kita lepas asnya. Nah, ini penampakannya. Asnya ternyata itu karatan, pas di seal olinya. Nih, karatan. Kalaupun dipoles tetap akan luka dan akan bocor. Maka dari itu aku persiapkan ganti as yang baru. Ini permukaannya kasar. Oke, kita akan cek-cek yang satunya lagi. Kita akan keluarkan seal mekanikalnya. Ini agak silau ya. Kita akan lepas seal mekanikal dan seal olinya. Tadi sayang ini packingnya robek. Dilalahnya kita nggak persiapkan untuk packingnya. Kepikir masih original, belum pernah kebuka. Ternyata robek juga. Ntar kita akan lem. Kita cek-cekin ini. Kondisi mesin masih bagus, maksudnya itu bersih. Olinya kita pakai modul bawaan yang punya. Katanya tetap kasih modul aja. Setelah dibuka ternyata mesinnya bersih.
Oke, kita akan lepas seal mekanikalnya. Oke, setelah kita ketok ini terlepas seal mekanikal dan seal olinya. Yang susah itu seal olinya. Seal olinya itu hancur. Nih, besinya keluar tapi kelontongannya itu apa namanya, cangkangnya itu ada, cangkangnya karet itu tertinggal. Kita akan bersihkan. Kita akan lepas. Ini mohon maaf, ini videonya agak lama sesuai dengan prosesnya. Memang agak sulit dan riskan untuk bagian water pump ini. Bocor sedikit bisa masuk ke ruang oli, campur oli airnya, atau yang dari olinya bocor keluar. Ini yang cangkangnya yang ketinggalan harus kita bersihkan. Kalau nggak kita bersihkan nggak bisa dikasih pasang seal barunya. Harus hati-hati, jangan sampai luka lecet ke dindingnya. Ntar kalau lecet bisa melukai dindingnya dan sealnya tetap bocor. Oke, ini penampakannya ya, cangkangnya bisa dilepas. Kita akan bersihkan sebersih-bersihnya. Ini penampakannya. Sayangnya videonya ini flashnya nggak dihidupkan sama kawan. Kita bersihkan pakai obeng tapi yang nggak tajam. Kita bersihkan pakai bensin sambil dikasih udara pakai kompresor biar bersih. Dan ini penampakannya, bak koplengnya itu masih super bersih, maksudnya nggak ada oli ngeplak. Oke, kita lanjut, kita bersihkan. Sebelum kita pasang itu radiatornya, kita semprot pakai
kompresor bertekanan tinggi ini. Kotoran-kotoran sisa-sisanya masih ada dan berwarna karat air radiatornya. Ntar kita akan ganti air radiator yang baru. Kita bersihkan semuanya ya, menyeluruh untuk bagian bak kopling ini. Nih, saringan olinya kita semprotin juga biar bersih. Biar maksimal untuk menghantarkan oli ke seluruh ruangan yang perlu kena oli. Baterainya lowbat. Kita kembalikan lagi saringan olinya ke posisi semula. Oke, lanjut kita akan pasang sel mekanikalnya dan kipasnya serta asnya. Kita akan lepas kipasnya dulu, kipas water pumpnya, maksudnya ini kipas ya water pump, bukan kipas yang untuk mendinginkan bagian atas. Kita akan pasang seal olinya dulu. Kita akan cek urutan pemasangannya ya. Pastikan semua bersih. Kita akan lihat panjangnya sama. Kita akan seal olinya kita akan pakai yang original saja, bukan bawaan yang tadi kita beli.
Kita pasang, kita tekan dulu supaya rata. Kita cari besi yang rata untuk mendorong memukul ke dalam. Pastikan rata ya. Oke, udah rata. Selanjutnya kita akan pasang sel mekanikalnya. Olesin dulu vaselin atau grease supaya masuknya itu lancar. Kita akan pakai kipasnya yang lama ntar. Oke, kita tekan pakai kunci tracker magnet punya Tiger itu. Pas lubangnya, buletannya pas dan panjangnya nggak mengganggu yang lain. Kita ketok sampai masuk dan rata. Perlahan dengan intonasi dan intensitas feeling yang pas. Kita cek. Selanjutnya kita akan pasang asnya. Pasang dulu gearnya itu sama kancingannya. Jangan lupa diolesin vaselin setiap pemasangan ini. Lepas lagi gearnya, harusnya dulu masuk ke gear. Terus ada ringnya itu, ada ringnya. Nah, masukkan. Kita cek. Masukkan ring kecilnya itu. Selanjutnya kita pakai kipasnya yang ori. Yang orinya ini selnya, sel kita lepas. Kita pakai sel yang barunya. Masukkan, tekan sampai rata. Kita ketok supaya rata. Perlahan.
sampai rata ya. Kalau sudah rata kita akan pasang. Diputar searah jarum jam, arahnya ke kanan. Kalau sudah mentok, kita akan tahan di dalamnya pakai kunci 12 pas. Bagian luar kita pakai impact dengan tekanan tertentu sedapatnya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa kan mungkin selek atau patah. Oke, kalau sudah dirasa kencang, selanjutnya kita akan kasih memperbaiki ini packing yang robek tadi. Kita bersihkan dulu pakai tisu perlahan-lahan supaya nggak ada oli yang nempel, sambil kita rapi-rapikan. Kita pas-paskan. Oke, selanjutnya kita akan kasih lem Tribun RTV yang kalau ntar kering akan menjadi karet. Pastikan nempel dan rata. Oke, yang pas sambungan patah itu dikasih lebih banyak sedikit supaya ntar yang bagian sana bisa ngepres pada tempatnya, karena kita enggak persiapan sebelumnya untuk masalah packing. Semoga tidak bocor. Kalaupun bocor besok kita bongkar lagi dan kita ganti packing yang baru. Oke, lanjut, kita bersihkan semua, tinggal kita ntar pasang. Perlahan-lahan kita akan masukkan pada tempatnya. Harus dengan hati-hati, karena kalau nggak hati-hati, packing yang tadinya kita rapikan akan meleset ke dalam atau keluar. Itu membuat oli akan bocor. Oke, kita ketok-ketok sampai rata dulu, ngepas. Tinggal kita masang baut-bautnya.
pastikan semua terpasang, kita rapikan. Agak ribet emang, kita mempertahankan bagian packing tadi supaya nggak geser. Oke, lanjut kita akan kencangkan perlahan-lahan dulu asal rata dulu. Pakai impact bertekanan rendah. Kita ambil air radiatornya. Lanjut kita kencangkan semuanya, kita keraskan lebih kencang. Pakai kunci T, kita kencangkan dengan tangan dan kunci T, supaya kalau pakai impact itu kadang kebablasan dan dol. Pastikan semua kencang dan rata. Selanjutnya kita akan pasang penutup kipas water pumpnya atau water pumpnya. Kita kencangkan baut 3 yang ada di water pumpnya itu. Oke, selanjutnya kita akan pasang selang-selangnya ya. Pastikan kita kasih paslin dulu semuanya, supaya masuknya itu mudah. Kita olesin paslin. Oke, kita pasang yang dalam dulu.
kencangkan pakai T7. Asal kencang saja, jangan terlalu dipaksa. Kalau dipaksa biasanya dol. Pakai shock 7 ya. Oke, kita tinggal bersihkan yang masih ada bercak-bercak maslinnya. Kita akan ratakan lem yang melepet keluar. Oke, kita pasang tali koplingnya, kita paskan dulu. Agak ngepres ini memang. Oke, udah masuk. Kita kencangkan baut pengunci tali koplingnya. Proses kita ambil air radiatornya. Kita cek lagi, udah rapi, udah rapi, udah rapi. Ini hasilnya air radiator sudah berubah warna. Kita isi olinya dulu. Baru